Swastiastu. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang mengelola risiko, etika, dan peluang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Iko Mascara Nugraha sebagai moderator. Yang selanjutnya ada Imade Gede Jinewan Perdika Jaya sebagai presentator. Selanjutnya risiko etika. Risiko etika merujuk pada potensi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip moral dan nilai yang dapat merugikan reputasi, operasional, atau legalitas perusahaan. Beberapa contoh risiko etika yang mungkin muncul dalam penilaian risiko perusahaan meliputi yang pertama, pelanggaran hukum dan regulasi. Risiko ini dapat muncul jika perusahaan gagal mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku seperti hukum lingkungan, anti korupsi, atau perlindungan data pribadi. Hal ini bisa menyebabkan denda atau kerugian reputasi yang signifikan. Selanjutnya ada praktik bisnis yang tidak jujur. Risiko ini terkait dengan tindakan yang tidak transparan atau tidak jujur dalam bisnis, seperti penipuan laporan keuangan, manipulasi data, atau penyelewengan informasi untuk keuntungan pribadi. Ini bisa merusak hubungan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada ketidaksetaraan dan diskriminasi. Risiko ini muncul dalam bentuk ketidakadilan dalam perekrutan, promosi, atau perlakuan terhadap karyawan berdasarkan gender, ras, agama, atau faktor diskriminatif lainnya. Hal ini bisa menciptakan ketidakpuasan karyawan, mengurangi produktivitas, dan merusak citra perusahaan. Selanjutnya ada eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungannya atau terlibat dalam eksploitasi pekerja atau sumber daya alam yang tidak berkelanjutan berisiko menciptakan masalah etika yang besar. Selanjutnya ada peluang. Peluang yang ada dalam penilaian risiko perusahaan bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Beberapa peluang tersebut antara lain yang pertama, inovasi produk dan layanan yang bertanggung jawab. Perusahaan yang menerapkan prinsip etika dalam pengembangan produk dan layanan berkesempatan untuk menciptakan solusi yang ramah lingkungan atau lebih mengedepankan kesejahteraan konsumen. Yang kedua, peningkatan kepercayaan stakeholder. Dengan secara aktif mengidentifikasi dan mengelola risiko etika, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, investor, dan karyawan. Selanjutnya ada kepatuhan dan penghindaran sanksi. Mengidentifikasi dan mengelola risiko etika secara produktif dapat mengurangi potensi denda atau sanksi hukum. Ini memberi peluang untuk beroperasi dengan lebih lancar dan mengurangi biaya yang tidak terduga. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Perusahaan yang dikenal memiliki praktik etika yang baik seringkali memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Mereka dapat menarik pelanggan yang lebih sadar akan isu-isu sosial dan lingkungan, serta memperoleh keuntungan dalam hal citra merek. Selanjutnya ada yang ketiga, mengelola risiko etika dan memanfaatkan peluang. Kebijakan etika yang jelas. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai standar etika serta melibatkan seluruh organisasi dalam implementasinya dapat mengurangi risiko etika yang muncul. Selanjutnya ada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Melakukan pelatihan etika secara teratur untuk karyawan dapat membantu mereka mengidentifikasi dan menangani masalah etika dengan cara yang tepat sehingga mencegah potensi risiko. Yang terakhir ada audit etika dan pengawasan internal. Melakukan audit etika secara teratur membantu perusahaan mengidentifikasi area rawan risiko dan memperbaikinya sebelum menjadi masalah besar. Dengan pendekatan yang tepat, risiko etika dapat dikelola dengan baik, sementara peluang etika yang ada dapat dioptimalkan untuk keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan.
Selanjutnya, hubungan pemangku kepentingan yang efektif. Hubungan pemangku kepentingan yang efektif berarti terciptanya interaksi yang positif, transparan, dan saling menguntungkan antara perusahaan dan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Hal ini membantu menciptakan nilai jangka panjang dan meningkatkan kinerja organisasi. Berikut adalah beberapa cara hubungan pemangku kepentingan dapat dikelola secara efektif. Yang pertama, komunikasi yang transparan dan terbuka. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai kepentingan pemangku kepentingan. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Yang keempat, penyelesaian konflik yang konstruktif. Yang kelima, menjaga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan yang keenam, mengukur dan memonitor kepuasan pemangku kepentingan. Untuk memastikan hubungan tetap efektif, perusahaan perlu memantau tingkat kepuasan pemangku kepentingan secara rutin. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memperbaiki area-area yang masih kurang dan merespon dengan cepat jika ada masalah. Dampak hubungan pemangku kepentingan yang efektif. Yang pertama, kinerja keuangan yang lebih baik. Yang kedua, reputasi yang lebih baik. Yang ketiga, keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada presentator kedua. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan membahas mengenai tantangan etika di tempat kerja. Tantangan etika di tempat kerja merujuk pada situasi atau masalah yang melibatkan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip perusahaan, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya. Menghadapi tantangan etika di tempat kerja seringkali memerlukan kepertimbangan yang hati-hati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan standar moral yang diterima oleh perusahaan dan masyarakat. Berikut ada beberapa tantangan etika yang sering muncul di tempat kerja, yaitu yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu tantangan utama adalah ketika karyawan atau manajer menyalahgunakan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti suap atau nepotisme. Tindakan ini dapat merusak integritas organisasi dan menciptakan ketidakadilan di tempat kerja. Solusinya itu perusahaan harus memiliki kebijakan anti korupsi yang tegas, serta sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah praktik korupsi. Yang kedua itu diskriminasi dan ketidaksetaraan. Diskriminasi berdasarkan lawan jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, usia atau status disabilitas adalah masalah etika yang sering muncul di tempat kerja. Ketidaksetaraan dapat menurunkan moral karyawan, mengurangi produktivitas dan merusak citra perusahaan di mata publik. Yang ketiga itu penggunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Karyawan yang menggunakan sumber daya perusahaan seperti peralatan atau dana untuk kepentingan pribadi, misalnya menggunakan fasilitas kantor untuk bisnis sampingan atau kegiatan pribadi, dapat menimbulkan masalah etika. Hal ini dapat merugikan perusahaan secara finansial dan merusak hubungan profesional di tempat kerja. Yang keempat yaitu pelanggaran privasi dan kerahasiaan. Karyawan yang mengakses atau membocorkan informasi pribadi atau sensitif tanpa izin, baik mengenai rekan kerja, pelanggan, atau data perusahaan adalah masalah etika yang serius. Pelanggaran privasi ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Pelanggaran privasi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan, potensi tuntutan hukum, serta kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Yang kelima yaitu menghadapi konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika karyawan atau manajer memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tanggung jawab profesional mereka. Misalnya karyawan yang terlibat dalam keputusan pengadaan barang dari perusahaan tempat kerabatnya bekerja. Konflik kepentingan dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan dan menyebabkan keputusan yang tidak adil atau merugikan perusahaan. Yang keenam yaitu perlakuan tidak adil terhadap karyawan. Perlakuan yang tidak adil seperti favoritisme atau pemecatan yang tidak berdasar dapat menyebabkan ketidakpuasan di tempat kerja. Karyawan mungkin merasa bahwa keputusan manajerial tidak adil atau tidak objektif. Hal ini dapat menurunkan semangat kerja, meningkatkan tingkat pergantian karyawan, serta menurunkan kinerja perusahaan keseluruhan. Yang tujuh yaitu tekanan untuk mencapai target yang tidak etis. Terkadang perusahaan atau manajer memberikan tekanan yang besar kepada karyawan untuk mencapai target kinerja yang tidak realistis atau tidak etis.
Ini bisa menyebabkan karyawan mengambil jalan pintas seperti manipulasi data atau mengecoh pelanggan untuk memenuhi target. Hal ini dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan konsekuensi hukum jika karyawan terlibat dalam praktik yang tidak etis. Yang ke-8 yaitu menghadapi dilema etika dalam pengambilan keputusan. Terkadang keputusan yang dihadapi oleh perusahaan melibatkan dilema etika, di mana tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah. Misalnya, apakah perusahaan harus memotong biaya dengan mempekerjakan pekerja yang dibayar lebih rendah di luar negeri, meskipun ada dampak negatif terhadap pekerjaan lokal. Dilema etika dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpuasan di kalangan karyawan dan pemangku kepentingan serta menurunkan moral. Yang ke-9 yaitu manipulasi laporan keuangan. Beberapa perusahaan atau individu di dalamnya mungkin tergoda untuk memanipulasi laporan keuangan untuk menampilkan hasil yang tidak lebih baik daripada yang sebenarnya. Seperti memasukkan pendapatan atau mengurangi kewajiban, tindakan ini dapat menyesatkan investor, pemangku kepentingan, dan pihak berwenang seperti berisiko tinggi bagi integritas perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, merespon, dan mengelola peristiwa atau situasi yang dapat menyebabkan gangguan besar bagi operasi dan reputasi organisasi. Krisis bisa datang dalam berbagai bentuk, dari bencana alam hingga skandal perusahaan atau krisis keuangan, dan membutuhkan tindakan cepat dan terencana agar dampaknya bisa diminimalkan. Manajemen krisis bertujuan untuk membantu organisasi bertahan dan kembali beroperasi dengan cepat dan efisien setelah terjadinya krisis. Tujuannya tidak hanya untuk mengatasi masalah saat itu, tetapi juga untuk memitigasi potensi kerusakan jangka panjang pada reputasi, operasional, dan keuangan organisasi. Tahapan dalam manajemen krisis yaitu proses manajemen krisis biasanya dibagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari persiapan hingga pemulihan setelah krisis. Berikut adalah tahap-tahapan tersebut. Yang pertama, persiapan atau pre-krisis. Tujuannya mengidentifikasi potensi krisis sebelum terjadi dan mempersiapkan strategi untuk menghadapinya. Langkah-langkahnya itu menganalisis risiko, penyusunan rencana krisis, dan pelatihan simulasi. Yang kedua yaitu respon atau krisis. Tujuannya yaitu mengelola dan menanggapi krisis dengan cara yang efektif dan terkoordinasi. Langkah-langkahnya, yang pertama penanganan masalah secara cepat, yang kedua komunikasi yang jelas, yang ketiga itu pemantauan dan pengendalian. Selanjutnya pemulihan atau post krisis. Tujuannya itu mengembalikan organisasi ke keadaan normal dan meminimalkan dampak jangka panjang. Langkah-langkahnya yaitu evaluasi kerusakan, penyusunan rencana pemulihan, komunikasi pra-krisis, serta krisis dan pembelajaran. Selanjutnya itu faktor-faktor kunci dalam manajemen krisis. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas manajemen krisis adalah yang pertama, tim krisis yang kompeten. Tim manajemen krisis harus terdiri dari individu yang memiliki keahlian yang berbeda dan dapat membuat keputusan yang cepat. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan cepat dapat membantu mengurangi kepanikan dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga itu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Krisis sering kali terjadi dengan sangat cepat dan keputusan harus dibuat dalam waktu yang sangat terbatas. Yang keempat yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Memastikan bahwa semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan investor diberitahu dan dilibatkan dalam proses pemulihan adalah hal yang terpenting. Ini akan menjaga dukungan mereka dan memastikan proses pemulihan yang berjalan lancar. Yang kelima, manajemen sumber daya. Sumber daya yang tersedia selama krisis harus dikelola dengan baik. Ini termasuk memastikan bahwa tim krisis memiliki akses ke informasi yang diperlukan, dana yang cukup, dan dukungan yang memadai untuk menanggapi situasi secara efektif. Selanjutnya yaitu contoh krisis yang dihadapi perusahaan. Yaitu yang pertama, krisis reputasi.
skandal atau insiden yang merusak citra perusahaan, misalnya penarikan produk yang cacat atau isu sosial yang kontroversial. Yang kedua, krisis keuangan, masalah finansial yang besar seperti kebangkrutan atau masalah likuiditas. Yang ketiga yaitu krisis teknologi, masalah yang berkaitan dengan keamanan cyber atau kegagalan sistem yang mengganggu operasional bisnis. Yang keempat, krisis hukum, yaitu masalah hukum yang serius seperti tuntutan hukum besar atau pelanggaran hukum yang mempengaruhi perusahaan. Selanjutnya, yaitu krisis alam atau bencana. Bencana alam yang menghancurkan fasilitas atau mengganggu operasional seperti kebakaran, gempa bumi atau banjir. Selanjutnya, yang terakhir, pentingnya manajemen krisis. Manajemen krisis yang efektif dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti meminimalkan dampak finansial dan operasional, melindungi reputasi perusahaan, menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan keberlangsungan operasional jangka panjang. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Kesimpulan dari materi ini yaitu risiko etika dalam bisnis cakup pelanggaran hukum, praktik bisnis tidak jujur, diskriminasi, serta eksploitasi lingkungan dan pekerja. Mengabaikan aspek ini dapat merugikan reputasi dan operasional perusahaan. Dengan menerapkan standar etika yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, menghindari sanksi hukum, serta mendapatkan keunggulan kompetitif. Tantangan yang sering muncul meliputi korupsi, diskriminasi, penyalahgunaan sumber daya perusahaan, pelanggaran privasi, konflik kepentingan, hingga tekanan untuk mencapai target yang tidak etis. Solusinya adalah dengan kebijakan yang jelas, transparansi, serta edukasi etika bagi karyawan. Krisis dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk reputasi keuangan, teknologi, hukum, atau bencana alam. Manajemen krisis yang efektif melibatkan persiapan, respon cepat, serta pemulihan yang sistematis untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.